Sri Asih disutradarai oleh Upi. Ia juga menulis cerita film ini bersama Joko Anwar. Diadaptasi dari komik karya Raden Ahmad Kosasih, film ini bercerita tentang Alana, seorang gadis yang tumbuh dewasa berusaha mencari jati dirinya di tengah ketidakadilan yang melingkupinya. Sebagai seorang titisan dari Dewi Asih, Alana kemudian bertransformasi menjadi Sri Asih untuk berusaha membawa keseimbangan dalam masyarakat. Setelah beberapa kali mengalami perubahan tanggal rilis, film kedua dari jagat sinema Bumi Langit ini akhirnya tayang juga di bioskop Indonesia. Sejak pertama kali diumumkan dan setelah cameo-nya di film Gundala, saya kira banyak yang menantikan film solonya ini. Nggak bisa dipungkiri, di tengah keruwetan storyline-nya film Gundala, cameo dari Sri Asih dengan sapuan selendangnya memang akan sulit dilupakan. Reaksi film Gundala yang so-so ditambah jeda waktu 3 tahun cukup menurunkan hype dan ekspektasi saya akan film ini. Pasalnya, saat Gundala rilis dulu, saya terlalu excited akan filmnya. Tentu hal itu hanya menghasilkan rasa kecewa kepada saya. Teman-teman bisa cek aja review ulang saya untuk film Gundala di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi dan juga di pin komen video ini. Balik lagi ke Sri Asih, intinya ekspektasi saya akan filmnya saya turunkan. Saya cuma pengen filmnya setidaknya lebih baik dari Gundala, entah dari aspek teknikal ataupun aspek penceritaan. Ditunjuknya Upi sebagai sutradara juga sedikit menaikkan rasa optimis saya akan filmnya. Tentunya karena film ini tokoh utamanya perempuan, saya rasa keputusan yang tepat juga menunjuk sutradara perempuan sebagai nahkoda di belakang filmnya. Saya memang gak nonton semua film buatannya, tapi track recordnya cukup baik dalam membuat film yang mainstream ataupun film yang tidak mainstream. Karyanya yang paling terkenal buat saya tentu saja Serigala Terakhir. Saya tetap optimis akan filmnya, tapi tetap saya hanya menaruh ekspektasi rendah buat filmnya. Hasilnya, saya cukup puas dengan filmnya. Film Sri Asih yang rilis pada tanggal 17 November 2002 ini menurut saya film Sri Asih versi terbaik yang bisa disajikan oleh Upi, Joko Anwar, dan semua orang di balik layarnya. Tentunya dengan segala keterbatasan industri film kita dan juga deadline perilisan filmnya. Memang ada beberapa bagian yang sebenarnya bisa dipolish lagi, entah dari segi produksi atau segi penceritaan. Andai saja filmnya diundur lagi dan diberikan waktu lebih buat pengerjaannya, saya rasa filmnya akan lebih baik. Tapi apa dikata, seperti Marvel Studios yang sudah punya tenggat waktu buat film-filmnya, Bumi Langit Studios dan Screenplay Film saya rasa juga sudah punya rencana lain untuk film-film Bumi Langit selanjutnya. Ditunda 3 tahun pun saya rasa cukup menyita waktu dan tenaga dari orang-orang yang membuat filmnya. So ya, nggak ada waktu lain lagi buat rilis filmnya selain sekarang. Filmnya jelas lebih baik dari Gundala. Saya kira Joko Anwar mendengarkan kritikan-kritikan untuk film Gundala. Dari segi teknikal yang jelas sangat mengganggu saya ketika nonton film Gundala, yaitu soal sound recording, dimana di film Gundala banyak sekali adegan dialognya yang kerasa banget di dubbing. Di film Sri Asih ini hal tersebut bisa sedikit dikurangi. Memang masih ada beberapa adegan dialog yang kerasa banget di dubbing, tapi tidak sebegitu mengganggunya seperti di film Gundala. Yang terasa penurunan kualitasnya mungkin dari sisi sound mixingnya. Gundala yang dulu sempat mencoba mixing audio Atmos terasa sangat imersif. Audio saat dialognya pun dapat terdengar dengan jelas. Sedangkan film Sri Asih ini ada beberapa bagian yang sound mixingnya agak kurang pas, sehingga ada dialog yang tertutupi suara musik ataupun suara sound effect. Jadi nggak jelas karakternya ngomong apa. Satu hal yang paling saya notice ada pada saat adegan di gudang, yang sudah ada juga di trailernya. Mixing yang kurang baik ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan buat saya. Itu tadi karakternya ngomong apa ya? Jadi tujuan karakternya kesini itu buat apa ya? Kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi hal ini sebenarnya bisa diperbaiki andai saja dan filmnya tidak terlalu mepet menurut saya. Masih berkaitan dengan sekuensi yang terjadi di gudang ini juga, di mana Sri Asih harus berhadapan dengan kroco-kroco musuhnya. Saya mau bilang adegan fighting di film ini sebenarnya ada improvement, terutama di adegan hand-to-hand combat. Tapi menurut saya juga ada beberapa adegan fighting yang tidak perlu atau tidak penting. Yang paling bagus dan yang paling saya suka adalah adegan fighting ketika Alana masih belum menjadi Sri Asih. Koreografi dari Uwais Team dieksekusi dengan cukup baik dan Pevita Fierce melakukan adegan berantemnya dengan baik pula. Tergambar sekali kalau Pevita memang
memang melakukan adegan berantemnya sendiri. Tapi adegan berantem di film ini mulai terasa complicated ketika Alana sudah menjadi Sri Asih. Karena Sri Asih bisa dibilang punya kekuatan Dewi, tentunya harus ada adegan berantem Sri Asih menggunakan kekuatan Dewi itu. Menurut saya adegan berantem Sri Asih ini tidak terlalu baik, entah dari segi eksekusi ataupun tujuan karakter Sri Asih menggunakan kekuatan Dewi ini. Adegan Sri Asih melawan kroco-kroco musuhnya saya rasa juga kebanyakan. Seolah-olah Sri Asih lawan kroco-kroco ini cuma buat show off kekuatan Sri Asih aja, tanpa cukup jelas tujuan sebenarnya dari Sri Asih melawan kroco-kroco ini. Sebuah opportunity buat ngembangin senjata selendang yang dimilikinya juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya sebenarnya cukup excited untuk melihat lebih banyak adegan berantem Sri Asih menggunakan selendangnya. Salah satu senjata yang tidak akan kita temukan di film-film superhero Marvel atau DC. Sayangnya memang aksi dari selendang ini tidak banyak. Sepertinya memang cukup sulit membuat adegan berantem menggunakan selendang, entah dari sisi koreografi ataupun dari sisi eksekusi. Jadinya nggak banyak aksi selendang dari Sri Asih ini, which is menurut saya sebuah miss opportunity untuk karakternya. Semua tenaga dan effort lebih buat adegan berantem Sri Asih, saya rasa semuanya diarahkan ke adegan pamungkas film ini. Ya, memang benar, film Sri Asih ini bisa menjadi standar baru buat adegan pamungkas di ranah film superhero Indonesia. Semua orang pasti setuju adegan pamungkas di film ini adalah adegan berantem terbaik sejauh ini di jagat film superhero Indonesia. Kekecewaan saya di pertengahan ketika lihat adegan berantem Sri Asih yang tidak terlalu stand out, seketika dibayar dengan final fight yang luar biasa. Jujur saya masih kaget banget industri film kita sudah ada di level ini. Film superhero kita sebenarnya mampu membuat adegan final fight yang bagus dan kerasa mahal. Saya nggak tahu ya budget film Sri Asih ini berapa, tapi menurut saya adegan final fight-nya benar-benar bagus. Efek CGI-nya cukup halus untuk sekelas film Indonesia. Dengan budget yang tentunya tidak sebesar film Marvel atau DC, saya masih terkagum-kagum dengan final fight di film ini. Cuma bisa bilang salut sama tim visual efeknya, benar-benar luar biasa. Berbicara soal budget juga, salah satu yang saya suka dari film ini adalah pembangunan dunia dari bumi langit itu sendiri. Lagi-lagi dengan budget yang terbatas, film ini menemukan cara kreatif untuk membangun semesta bumi langit ini. Seperti yang sudah dibocorkan di trailer, di filmnya ada momen Big Exposition Dam. Tentunya buat ngejelasin kenapa Alana adalah titisan dari Dewi Asih. Adegan eksposisi ini menjadi highlight tersendiri buat saya. Karena saya nggak familiar dengan semesta bumi langit ini, ketika salah satu karakter menjelaskan semuanya, saya berhasil dibuat sangat-sangat excited dengan jagat sinema bumi langit ini. Banyak potensi dari universe-nya karena karakter-karakternya terasa fresh buat saya. Beda banget dengan karakter-karakter di film superhero Marvel atau DC. Semesta dan karakter bumi langit ini benar-benar superhero dengan rasa Indonesia banget. Saya nggak bisa bayangin sih gimana kalau teman-teman semua sudah mengikuti karakter bumi langit ini semenjak dari komiknya. Pas adegan ini pasti akan geek out banget. Saya aja yang cuma ngikutin film-film Marvel dan DC sangat-sangat geek out ketika adegan ini. Saya juga nggak bisa bayangin gimana kalau Bumi Langit Studios dan Screenplay Film diberikan budget yang tidak terbatas untuk adegan Big Exposition Dam ini. Momennya akan terasa mewah dan megah menurut saya, seperti di film Justice League ketika Diana menjelaskan Motherbox ke Bruce Wayne. Momen ini makin sempurna dengan ditambah cameo yang mengejutkan. Saya sampai salah fokus ketika cameo yang nggak disangka-sangka ini hadir. Pada saat video ini rilis, mungkin karakternya sudah dibocorkan. Yang sudah nonton pasti tahu karakter siapa yang saya maksud. Pada akhirnya, momen Big Exposition Dam ini sukses membuat saya sebagai penikmat film superhero merasa excited buat jagat sinema bumi langit ke depannya akan seperti apa. Mari bicara soal karakter. Karena karakter hero-nya perempuan, tentu filmnya tidak lepas dari isu feminisme. Dari awal saya sudah bilang, menunjuk sutradara perempuan untuk film superhero perempuan adalah sebuah keputusan yang tepat. Dan memang, standar kita untuk film superhero perempuan sudah terlampau tinggi dengan film Wonder Woman dari DC. Saya tahu itu, dan saya nggak mau menaruh ekspektasi setinggi itu buat film Sri Asih ini. Marvel aja masih struggle untuk bikin film superhero dengan karakter utamanya perempuan. Dan jujur, saya nggak mau terlalu dalam bahas isu feminisme ini, karena saya sendiri masih bingung film superhero perempuan yang bagus itu seperti apa, yang merepresentasikan perempuan itu seperti apa. Yang lebih tahu tentang hal itu tentu teman-teman perempuan semua. Untuk laki-laki sendiri, pesan yang sering disampaikan di film superhero perempuan adalah jangan memperlakukan perempuan semena-mena, jangan merasa superior karena kita laki-laki. Dan ya, saya rasa pesan itu bisa saya dapat juga dari film Sri Asih ini. Lewat dialog-dialog sederhana, karakterisasi dari Sri Asih, dan juga karakterisasi dari laki-laki nggak baik di film ini, saya rasa sudah cukup menyampaikan isu feminisme ini. Yang dari awal terasa jelas penggambarannya, yaitu karakter Matteo, yang diperankan oleh Randy Pangalila, yang mana menurut saya penampilannya sangat-sangat bagus di film ini. Karakternya terasa banget menyebalkannya, dan sukses membuat kita mendukung Alana untuk
segera menghajar dia, karena memang Randy Pangalila begitu masuk terhadap karakternya. Dan buat karakter Alana sendiri, saya masih belum yakin apakah memang sengaja atau tidak karakter Alana dan Sri Asih ini seperti dua karakter yang berbeda. Dan juga transformasi Alana menjadi Sri Asih terasa terlalu cepat bagi saya. Oh ya, sedari kecil saya sudah lihat banyak ketidakadilan di sekitar saya. Jadi saya Sri Asih nih. Oke, great, let's kick some ass. Begitulah kesan yang saya dapat dari karakter Alana. Saya terlalu berharap Alana struggle dulu gitu sebelum menjadi Sri Asih. Entah ada penolakan dulu atau seperti apa. Tapi ya, dari awal juga memang karakternya nggak seperti itu. Karakternya memang suka main labrak aja. Jadinya, ya beginilah transformasi Alana ke Sri Asih terjadi secepat itu. Tapi ketika Alana sudah menjadi Sri Asih, saya sangat-sangat suka dengan karakternya. Ketika sudah menjadi Sri Asih, cara ngomong, cara bersikap, cara berdiri, attitude dari karakternya benar-benar berbeda, yang mana saya sangat suka dengan hal ini. Tujuan dari beberapa tindakannya mungkin tidak terlalu jelas, tapi aura Dewi Asihnya sangat terasa setiap karakternya muncul di layar. Alana dan Sri Asih bagi saya terasa berbeda. Saya belum yakin sih, entah itu hal bagus atau tidak. Bisa juga sayanya aja yang kurang nangkep karakterisasi dari Alana, atau memang ekspektasi saya yang terlalu berlebih terhadap karakter Alana. Tapi yang jelas, saya sangat suka dengan karakter Sri Asih ini. Mari berpindah soal karakter musuhnya. Untuk hal ini tentunya saya harus masuk ke jalan cerita filmnya. Akan ada spoiler di bagian ini, jadi buat yang belum nonton filmnya silahkan ditonton dulu. Yang bisa saya bahas tanpa spoiler, mungkin rasa terima kasih saya terhadap Joko Anwar dan juga Upi yang tidak memberikan banyak monolog kepada musuhnya. Thank you so much. Salah satu isu saya akan film Gundala adalah musuhnya Pengkor yang kebanyakan monolog. Saya jadi capek buat menyimaknya. Untungnya hal itu tidak terjadi di film Sri Asih ini. Memang musuhnya masih ada monolog, tapi nggak sebanyak seperti Pengkor di film Gundala. Musuhnya cukup jelas, tujuan dari tindakannya juga jelas. Meskipun masih ada unsur triple storyline yang cukup ruwet karena karakter Gajul ada di film ini. Tapi untungnya storyline-nya nggak seruwet Gundala. Jadinya pas adegan pamungkas, kita nggak mikir-mikir lagi soal karakter musuhnya. Mari nikmati adegan final fight-nya aja. Mari masuk aja ke spoiler. Jadi musuh Sri Asih di film ini sebenarnya adalah Dewi Api yang diperankan oleh Dian Sastro. Tujuan Gajul yang nggak cukup jelas di film Gundala akhirnya terungkap di film Sri Asih ini. The big bad-nya adalah Dewi Api. Setelah dikurung di gunung berapi oleh Dewi Asih, Dewi Api akan bangkit andai saja kelima panglimanya dibangkitkan. Kiwi Lawuk di akhir film Gundala adalah salah satu panglima Dewi Api. Dan di film Sri Asih ini, Gajul juga berupaya melakukan hal yang sama, yaitu membangkitkan roh setan. Roh setan ini secara konsep menarik sih, harus ada orang yang dipenuhi kebencian dan kemarahan dulu untuk bermanifestasi. Namun, saya hanya berharap kita diberikan screen time lebih transformasi Jatmiko menjadi roh setan. Ya, roh setan sebenarnya di film ini adalah Jatmiko yang diperankan oleh Reza Rahardian. Sebuah twist yang menurut saya predictable sedari awal. Jatmiko didatengin gagak hitam misterius aja sudah jelas karakternya akan jadi apa. Saya ngerti sih filmnya mau menghadirkan sesuatu yang beda dari sekedar film superhero lawan musuhnya. Dan lagi-lagi triple storyline juga terjadi di film Gundala. Joko Anwar memang suka sepertinya dengan storyline yang ada twistnya. Bagi saya agak kurang sih kalau storyline-nya seperti ini. Karakter Prayogo dikembangkan sesingkat mungkin hanya demi plot twist yang sebenarnya sudah tertebak. Setelah plot twist itu terjadi, karakternya ditinggalkan begitu saja. Saya lebih berharap Jatmiko lebih dikembangkan lagi, karena menurut saya karakternya lebih menarik daripada Prayogo. Transformasi orang baik menjadi penjahat yang penuh dendam dan penuh kebencian menurut saya lebih menarik untuk lebih digali. Tapi tetap aja sih, reveal dari karakternya cukup berkesan, apalagi dengan make up yang on point itu. Pada akhirnya menurut saya film Sri Asih ini mempunyai musuh yang mungkin tidak lebih baik secara pendalaman seperti Pengkor, tapi roh setan ini lebih mudah diikuti. Karakternya tidak sekompleks dan sefilosofikal seperti Pengkor. Film Sri Asih ini juga memperlakukan final fight dengan musuh utamanya dengan sangat baik juga. Seperti yang sudah disinggung di awal, pertarungan Sri Asih dengan roh setan di akhir adalah salah satu highlight paling kerasa di filmnya. Dua kubu yang sudah jelas punya agenda tersendiri akhirnya dipertemukan benang merahnya di akhir dan ditutup dengan pertarungan yang luar biasa. Sedangkan untuk The Big Bad Dewi Api, porsi yang diberikan di film Sri Asih ini sudah cukup sih menurut saya. Setidaknya sekarang kita sudah tahu Thanos level threat di jagat sinema Bumi Langit ini sudah ada. Tinggal kedepannya aja pengembangan karakternya seperti apa.
Film Sri Asih yang rilis 17 November 2002 ini adalah film superhero perempuan versi terbaik yang bisa dihadirkan oleh Upi, Joko Anwar, dan semua orang di balik layarnya. Tentu saja filmnya akan lebih baik Anda saja diberikan lebih banyak waktu dalam pengerjaannya. Tapi dengan segala keterbatasannya, filmnya berhasil menemukan cara kreatif untuk menanamkan rasa excited kepada penontonnya. Transformasi karakter utamanya untuk menjadi karakter hero Sri Asih mungkin tidak sekuat dan semenarik itu buat saya. Tapi memang akan sulit untuk tidak jatuh cinta terhadap karakternya setiap kali kita melihatnya. Musuh utamanya lebih mudah diikuti dan lebih mudah dimengerti. Terima kasih banyak juga buat filmmakernya yang sudah mengurangi porsi monolog dari karakternya. Jadinya saya nggak capek buat mengikutinya. Memang musuhnya bisa dikembangkan lagi, andai saja diberikan screen time yang lebih buat karakternya. Tapi apa daya, filmnya lebih memilih mengorbankan hal ini untuk menghadirkan plot twist di ceritanya. Adegan berantemnya tetap bagus, apalagi adegan hand-to-hand combat yang diperankan langsung oleh aktor utamanya. Tapi adegan berantem ini jadi complicated untuk dinikmati ketika show off kekuatan adikdaya harus dihadirkan di filmnya. Tapi pada akhirnya hal ini bisa termaafkan dengan adegan pamungkas yang sangat luar biasa. Sri Asih saya kasih nilai A-. So ya teman-teman, itulah review seadanya untuk film Sri Asih. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun. Gue gak pinter ngomong.